Baik Om Lim, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi kami untuk kami menyampaikan gagasan yang sangat mulia sekali, gagasan perjuangan rakyat semesta, di mana kami merasa keperhatian kami Om Lim, ya keprihatinan kita semua bahwa selama 1 dekade era dari rezimnya Joko Widodo itu semua sendi-sendi kehidupan tata kelola negara rusak, sudah nggak karuan, semua dia amburadul. Oleh karena itulah kami melihat sudah banyak pejuang-pejuang yang mempunyai kelompok elemen sendiri, mempunyai kegiatan sendiri, banyak sekali, dan ini sporadis. Mereka masing-masing berjuang dengan kelompok mereka masing-masing. Oleh karena itu, kami mengumpulkan dari FPP TNI sebagai inisiator awal, mengumpulkan teman-teman dari civil society, para aktivis, untuk mari kita bersama-sama yuk, kita membangun suatu gerakan sebagai wadah perjuangan bersama. Jadi maksudnya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini karena apa? Karena kita merasa bahwa kedaulatan rakyat kita sebenarnya sudah dirampas. Dan dirampasnya sebenarnya utamanya oligarki. Karena oligarki sebenarnya menguasai penguasa, Pak. Jadi semua itu diatur oligarki. Mau DPR, mau itu di eksekutif, dan mungkin juga yudikatif. Bahwa oligarki sudah main di trias politika. Jadi trias politika bagi kita sudah tidak ada gunanya lagi. Semuanya satu suara. Dan kita tidak pernah bisa menembus itu. Dan kita tahu persis bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali kerusakan-kerusakan, baik itu di bidang hukum, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan kami merasa utamanya kedaulatan yang dirampas oleh oligarki. Kami selalu menyampaikan ini oligarki. Dan kalau mau tepat lagi adalah geng SOP, geng Solo, geng oligarki, geng Parcok. Ini yang menguasai negara kita saat ini nih. Dan uangnya jelas tidak terhitung lagi, jadi tidak ada nomor serinya. Jadi apapun yang mereka buat, mereka akan bisa mempengaruhi perjuangan kita. Contoh dari Egy sama Damai apa? Damai Hari Lubis. DHL. Itu jelas-jelas. Bayangkan Edi Sujana ya. Edi Sujana itu dulu luar biasa musuhnya sama Jokowi. Masa tiba-tiba bisa bertekuk lutut hanya dalam waktu yang singkat, yang satu saat dia nyerang Jokowi luar biasa, tiba-tiba bisa tekuk lutut membela Jokowi dan jadi terbol. Ini luar biasa. Makanya kekuatan uang dari oligarki sangat kuat. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa musuh kita bersama adalah oligarki sebetulnya. Oligarki inilah yang mempengaruhi penguasa-penguasa. Dan kemudian kedaulatan yang dirampas, yang pertama kedaulatan hukum. Banyak kejadian dengan Om Lim, masalah-masalah hukum yang dilanggar sejak dari Gibran yang mau menjadi wapres saja bisa keluar dari MK, putusan MK nomor 90 waktu itu, dan lain-lain sebagainya di bidang hukum. Kemudian kedaulatan wilayah yang jelas-jelas PIK 2, Rempang, terus mana lagi, banyak sekali. Jadi PKN itu menjadi apa namanya PKN itu ya? PSN program strategis nasional itu dimasukkan. Sebenarnya yang atur oligarki semua, jelas tuh semua oligarki. Kemudian Morowali itu kan udah jelas kedaulatan kita betul-betul dirampas, sampai Menhan aja mengatakan ada negara dalam negara, di mana ada bandara internasional, tidak ada satupun institusi negara di situ. Polisi nggak ada, bea cukai tidak ada, imigrasi tidak ada, dan lain-lain tidak ada di situ. Jadi mereka bebas mereka untuk menggunakan bandara internasional itu kemana saja dan apa saja yang mereka buat kita nggak tahu. Dan ada juga di situ adalah pelabuhan. Itu kan lebih banyak lagi, dia bisa mengangkut sana nikel ya. Nikel bisa diangkut kita tidak tahu, sehingga bea cukai juga kecolongan.
Kemudian kedaulatan ekonomi, dan jelas ekonomi kita amburadul, nggak karuan. Semua sudah dirampas oleh oligarki. Kemudian kedaulatan lagi yang dirampas adalah kedaulatan SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam ya dari yang kasus yang terjadi bencana ekosistem yang di Sumatera, Aceh, ya, Sumatera Utara Barat, kemudian juga kejadian di Morowali tentang pertambangan dan sebagainya. Jadi perampasan sumber daya alam juga jelas-jelas dirampas oleh oligarki atas nama penguasa. Jadi dia bisa ngatur penguasa supaya lebih memudahkan oligarki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan yang paling tidak enak bagi kami adalah adanya purnaweran, Pak. Di tempat-tempat yang kita curigai bahwa terjadi kerusakan lingkungan, ya termasuk dari pertambangan maupun hutan, perkebunan dan sebagainya, itu ada perawan kami, senior kami di situ. Ini kan sangat memalukan sekali gitu loh. Perawan kok bisa seperti itu ya? Di mana sabta marganya, di mana sumpah prajuritnya? Kalau kami masih membekas, itu karena dari pangkat paling rendah, setiap hari kita harus ngucapin, setiap pagi ngucapin, bukan membaca, ngucapin. Jadi harus hafal. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Ya paling nggak sampai pangkat kolonel aja saya masih suruh baca sabta marga. Jadi bayangkan sudah merasuk ke dalam hati kita luar biasa. Jadi sampai masuk relung hati di mana sumpah prajurit dan jiwa marga itu menjiwai kita, Pak, sebagai seorang patriot, satria dan sebagainya. Dan ini kami sangat prihatin, ternyata yang di sana itu ada apa backing, apa dia menjadi direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas adalah perusahaan yang melakukan kejahatan ekonomi. Jadi dengan keadaan seperti itu, Pak, jadi kami merancang. Tadinya gerakannya namanya Gerakan Rakyat Berdaulat. Tapi nggak jelas rakyat berdaulat itu kan banyak. Jadi oleh teman-teman pada waktu kumpul, tim inti ini disarankan namanya coba merebut kembali kedaulatan rakyat. Karena jelas kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh oligarki. Kalau saya selalu namakan oligarki, Pak. Ya geng Solo lah, geng SOP itu, Solo, oligarki, dan Parcok. Itu jelas itu yang bermain itu. Yang saat ini penguasa itu sebenarnya diatur oleh mereka. Oleh karena itulah kami sudah merancang gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat di Omlim, dan kami merancang kira-kira sebelum puasa lah, tapi akan deklarasi. Jadi waktu dekat kami akan deklarasi setelah kami mengajak seluruh komponen bangsa ini ikut serta dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Demikian, Om Lim, terima kasih.